Dodohe tak menyangka bahwa dirinya dan Jung Gwon bisa selamat. Dengan tertatih-tatih dia berjalan ke arah Gwon. Melihat tanda salibnya yang telah berpindah ke tangan Dohe, Gwon pun mencoba memegang tangan Dohe. Dohe kaget melihat ombak yang berhenti di atas mereka hingga dia pun pingsan. Akhirnya Dohe terbangun dari pingsannya. Melihat Gwon yang berada di sisinya, Dohe mengira bahwa mimpi buruk itu masih berlanjut. Dohe masih heran dengan sikap Gwon yang ditunjukkan kepadanya. Sampai-sampai sekretaris Dohe merasa canggung dan memutuskan untuk keluar dari ruangan itu. Lalu sifat asli Gwon pun keluar. Gwon berkata bahwa dia di sini karena Dohe telah mengambil sesuatu miliknya. Hingga akhirnya Dohe sadar bahwa kini terdapat tato salib di tangannya. Dia mengira bahwa karena mabuk parah, dirinya tak sengaja membuat tato di tangannya dan akan menghapusnya dengan laser. Mendengar itu Gwon mengancam Dohe untuk tak menghapusnya. Karena tato itu sebenarnya miliknya dan dia bisa melakukan apapun pada Dohe jika Dohe berani menghapus tato itu. Tak terima dengan ucapan Gwon, Dohe pun mencoba menampar Gwon. Tapi anehnya tangannya tertahan, dan saat Gwon melepas tangan Dohe, tamparan itu pun melayang ke mukanya. Hingga akhirnya polisi pun datang, dan pertengkaran antara Dohe dan Gwon pun berakhir. Sekretaris Dohe berkata bahwa dia telah meminta agar polisi merahasiakan kasus ini dari Nyonya Ju dan pihak luar. Scan berpindah ke tempat di mana Pak Bok-yu, asisten Gwon, sedang asyik duduk di meja Gwon dan membaca buku panduan demon. Akhirnya dia tahu bahwa berkat teken kontraklah Gwon mempunyai umur yang panjang. Jika dia tak melakukan teken kontrak, Gwon akan musnah karena pembakaran api spontan pada tubuhnya. Gwon meminta asistennya untuk mencari tahu semua hal tentang Dodohe. Dia berkata bahwa Dohe telah mencuri sesuatu miliknya. Bok-yu menjadi sadar bahwa tanda salib di tangan bosnya itu telah hilang. Dia pun mencoba mengetes bosnya. Ternyata Gwon seperti manusia biasa tanpa sebuah tanda salib itu. Lalu Gwon mencoba mengambil nyawa manusia yang masa kontraknya telah habis. Benar saja tanpa kekuatannya, Gwon tak bisa mencabut nyawa orang itu. Dia berkata bahwa dirinya akan kembali lagi dan meminta agar manusia tersebut menyimpan kontrak perjanjian mereka. Di lain tempat, Dodohe sedang bersama asistennya. Dia berkata bahwa Gwon sepertinya menguntitnya karena dia selalu tiba-tiba ada di dekatnya. Bahkan saat dirinya akan dibunuh oleh seseorang, masih sempat dia memaksanya untuk teken kontrak yang pastinya akan merugikan mereka. Kemudian sekretarisnya berkata bahwa kantor mereka rugi sampai ratusan triliun karena berita hoak yang disebarkan oleh seseorang di internet. Sebelum pergi ke kantor, Dohe pergi ke rumah sakit untuk menemui Nyonya Ju. Tak disangka ternyata Nyonya Ju telah bersiap untuk pulang ke rumahnya. Sampainya di rumah, Nyonya Ju langsung ke taman untuk memberikan nutrisi kepada tanaman-tanamannya. Karena mengingat perkataan si pembunuh yang berkata bahwa dirinya diperintahkan oleh Nyonya Ju, Dodohe pun mencoba memberanikan diri untuk bertanya kepada Nyonya Ju. Apakah ada yang dirahasiakan oleh Nyonya Ju darinya? Nyonya Ju kaget dengan pertanyaan Dodohe. Tanpa ragu, Nyonya Ju menjawab bahwa dia tidak bisa merahasiakan apapun kepada Dohe. Tak lama Ju Seok-un datang untuk memberikan hasil laporan keuangan kepada Nyonya Ju. Seketiba Nyonya Ju pun berkata mengapa Dohe tak menikah saja dengan Seok-un. Secara mereka tak memiliki aliran darah, jadi sah-sah saja jika mereka bersama. Dohe langsung membantahnya. Dia berkata bahwa itu tidak mungkin karena Dodohe sudah menganggap Seok-un sebagai seorang kakak. Di kantor, Gwon mendapatkan telepon dari asistennya Bok-yu. Dia memberikan informasi yang dimintanya. Bok-yu berkata bahwa Dodohe merupakan CEO dari perusahaan Mirai F&B, yang merupakan cabang dari Mirai Group. Dia seorang wanita pekerja keras dan seorang anak yatim piatu.
Ayahnya salah satu pendiri dari Mirai Group, yang merupakan seorang teknisi. Dan setelah orang tuanya meninggal, dia pun diangkat menjadi seorang anak oleh Nyonya Ju. Setelah mencoba mencari solusi bersama para pegawainya, asistennya memberitahu bahwa dalang dari semua masalah itu adalah Nosuk-ah, anak perempuan dari Nyonya Ju, yang iri dengan keberhasilan Dodohe. Tanpa rasa takut, Dohe pun datang menemui Suk-ah. Dia memuji selera Suk-ah yang bagus dalam bidang fashion. Lalu tanpa basa-basi, dia menunjukkan foto Suk-ah yang sedang berselingkuh di tempat umum. Tanpa rasa takut, Dohe pun datang menemui Suk-ah. Dia memuji selera Suk-ah yang bagus dalam bidang fashion. Lalu tanpa basa-basi, dia menunjukkan foto Suk-ah yang sedang berselingkuh di tempat umum. Dohe berjanji tidak akan menyebarkan foto itu dengan syarat Suk-ah mau membersihkan masalah yang telah diperbuatnya. Tak lama Gwon menelpon. Dia meminta agar Dohe menemuinya karena efek samping kecelakaan yang dirasakan Gwon sangat parah. Suk-ah pun mengiyakan kemauan Dohe. Dengan imbalan Dohe mau merahasiakan perselingkuhannya dari Nyonya Ju. Nyonya Ju yang berada di dalam gereja, dia memohon agar Tuhan menghilangkan rasa takut yang ada di dalam hatinya. Pendeta itu pun meminta agar Nyonya Ju selalu berbuat jujur agar hidupnya menjadi tenang. Dohe pergi ke tempat pertemuannya dengan Gwon. Dia tak menyangka bahwa Gwon akan berpenampilan sangat rapi untuk bertemu dengannya. Karena tak ingin mempunyai hutang budi, Dohe memberikan uang ganti rugi kepada Gwon, tapi langsung Gwon tolak. Gwon berkata bahwa hanya Dohe yang dapat mengatasi efek sampingnya, karena Dohe sendirilah penyebab efek samping yang Gwon alami. Lalu mereka pun pergi ke sebuah tempat. Gwon meminta izin untuk memegang tangan Dohe, yang membuat Dohe salah tingkah. Setelah menggenggam tangan Dohe, mereka pun mampir untuk mencabut nyawa atlet yang sempat gagal dicabutnya. Setelah itu Gwon membawa Dohe ke Sungai Han. Gwon meminta agar Dohe menahan nafasnya. Dohe pun berpikir bahwa Gwon akan menciumnya. Tapi ternyata dia malah mendorong Dohe ke Sungai Han. Gwon berpikir bahwa dengan cara itu kekuatannya dapat kembali. Dohe marah kepada Gwon. Dia berkata kenapa Gwon telah tega melakukan itu padanya. Padahal sampai saat ini dirinya masih trauma karena hampir mati tenggelam. Di tempat yang berbeda, seseorang menaruh sebuah barang di loker penyimpanan. Yang sepertinya itu adalah pembunuh yang mengincar Dohe. Dohe yang sedang berjalan berhenti saat melihat berita tentang perusahaannya di layar. Tak disangka tiba-tiba dari belakang ada sebuah motor yang menyiram air keras kepada Dohe. Dan langsung dihalangi oleh Gwon. Punggung Gwon pun terluka. Tapi seketika luka itu sembuh saat dia menggenggam tangan Dohe. Nah, itulah My Demon episode 2. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode 3.